Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Bismillahirrahmanirrahim. wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzal sakinah. Wassalatu wassalam ala nabil hikmah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kepada Bapak Pembina, Bapak Penasehat, Bapak para badal, Bapak para pengurus yayasan, Bapak pengurus perguruan, singkatnya Bapak Ibu, para jamaah perguruan Thariq Haq Naksabandi rahimakumullah. Lebih dahulu kita sama-sama memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, taufik, hidayah dan izinnya pada kesempatan subuh zikir online pagi ini yang dirahmati Allah. Semoga amal ibadah kita ini senantiasa mendapatkan hikmah dan ridhonya. Amin, amin ya rabbal alamin. Selawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan alam, junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmat Allah pada pagi yang berbahagia ini, di mana kita sampaikan bahwa pagi yang berbahagia, kebahagiaan kita adalah di mana kita diberi kesempatan, ya, diberi kemudahan, diberi rahmat dirodanya, sehingga kita tidak menyusahkan, tidak tidak disulitkan, ya. Nah, tidak kita punya alasan itu ini untuk di dalam melaksanakan ibadah kepada Allah. Artinya bahwa kita dengan nikmat, ya, dengan tenang, dengan rasa yang bahagia, ya, di dalam menjalankan perintah. Bukan sebatas dituntut karena kewajiban, apalagi sesuatu yang sifatnya paksaan, ya. Karena kita dituntut benar-benar ikhlas di dalam wama umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahu. Ikhlas di sinilah bersih, ya, tanpa kita mikir-mikir, ya, tanpa gerutuk-gerutuk, ya, itulah ikhlas. Tanpa kita mengingat-ingat dari apa yang pernah kita perbuat, ya, itu ikhlas. Dalam sholat misalnya, zikir misalnya, bersedekah misal, apapun, ya. Nah, ini. Tapi ketika kita masih bercerita, apalagi dalam cerita sifatnya dalam bentuk kebanggaan, itu bentuk apa namanya, ketenangan, ketenaran, ya, dan apalagi yang sum'ah, senang memperdengarkan. Itulah hal-hal yang malah meruntuhkan amal kita, akan menjadi sia-sia. Justru kita lebih banyak sembunyikan, ya, sesuatu apa yang Allah kasih buat kita, baik itu rezeki dunia maupun rezeki akhirat. Nah, itu urusan dunia saja, kalau cerita-cerita Allah ambil, padahal Allah kasih dengan rahasia. Kita mencairkannya, kan, oh, saya dapat ini, dapat ini, diambil lagi. Nah, itu coba diam-diam, pasti dia Allah simpankan, dia ditambah lagi, kan. Nah, itu coba buktikan aja, ya, apa yang kita sudah lakukan kemudian kita sampaikan, itu berat nanti untuk dapat seperti sebelumnya. Nah, tapi kalau diam pasti ditambah 2 kali, diam lagi tambah lagi, itu urusan zahir, ya, seperti itu. Apalagi rohani, gitu, ya. Nah, tapi diamin, oh, nah, masih dapat lagi, diamin, dapat lagi. Coba orang-orang yang pergi ke gunung cari berlian itu, udah mau cerita, ya. Kalau cerita udah dapat, ya.
batal dia, itu soalnya. Kalau dia diam pasti dia. Makanya orang dapat itu dia, maka orang-orang yang punya itu diam dia. Tidak. Ya, yang teriak-teriak ini kan tidak punya, kosong, plong kosong, nyaring bunyinya kan bahasa itu. Itu bahasa apa namanya? Bahasa apa istilahnya ini kan peribahasa gitu kan. Nah, itu memang gitu. Kalau dalam sihir kita udah ada rasa di situ, tidak mungkin kita lepas. Tidak ada kita yang lain. Semakin terus, semakin asik, semakin asik, semakin asik ya, makin nikmat gitu. Cuma persoalannya adalah karena kita ini harus mencari jalan tengah ya, mutawasid, di mana zahiriyah ini juga harus diberi kewajibannya, ya tuntutannya kan begitu. Itu sebabnya kita jamaah kita jangan sampai tidak ya bekerja gitu kan, karena kita diperintahkan ya untuk apa namanya mencari karunia Allah, fadilah Allah di muka bumi ini. Ya itu untuk sebagai sarana, tapi ya, nah itu sebagai sarana. Apa yang kita miliki, yang didapatkan ini kita jadikan sarana, ya. Jangan kita jadikan sebagai kebanggaan atau rasa milik kita kan, bahwa itu adalah titipan sementara. Baik, termasuk jasad kita ini juga titipan sementara. Apa yang tidak ada titipan, ayo. Makanya kadang-kadang kita drop ya, baru ngerti, paham gitu. Begitu drop, apa yang terjadi? Disitulah kita ngeh ya bahwa kita nggak mampu. Tidak ada daya upaya kita untuk sehat, untuk bagus, tidak ada. Disitulah caranya Allah. Apa seperti itu kita baru ngeh. Ya, saya pribadi pernah merasakan bagaimana rasa orang sakaratul maut nih. Sudah saya rasakan ini, ya Allah, tidak bisa apa-apa. Kita mau jahar, mau gerakkan, ini tidak bisa. Nah, kondisi seperti itu misalnya. Seandainya kita ibadah ini, zikir ini mengandalkan zahir di saat itu tidak mampu, kita tidak bisa berucap. Jangankan berucap, bergerak aja nggak bisa. Hanya yang ada, hanya di kolbu itu aja yang ada. Itu bayangkan enggak? Itu kekuatan hanya di situ. Nah, kok kita hilangkan di situ, yuk. Terus mau pakai apa? Nah, itulah sebabnya jangan heran kalau orang-orang nazar itu ya bermacam ya, sangat-sangat mengkhawatirkan. Nggak jelas mau kemana. Apa yang menjadi tujuannya dan apa jadi pegangannya menjadi sebuah apa nama kekuatan mereka. Ya satu-satunya kan ada di situ. Gitu. Kita kemana selama ini? Tidak pernah kita perbuat, tidak pernah kita lakukan, kita kosong di situ. Oh bahaya. Itu yang sudah ada saja. Kalau banyak koar-koarnya, banyak apa namanya, ya belok-beloknya berbahaya juga, ya kan? Lebih dia mempercayai apa yang di luar daripada apa yang di dalam, ya kan? Lebih meyakinkan apa yang tersampaikan di luar dengan apa yang mereka harus perhatikan di dalamnya. Bayangkan, ada. Nah, itu kagum sama penjelasan, kagum dengan dalil, kagum dengan bahasan-bahasan, kagum dengan mentera-mentera, kagum dengan bisa terbang ke sana kemari, bisa kagum kan? Itu persoalan luar, saudara. Itu persoalan-persoalan jahir. Jangan kita dengan hal-hal seperti itu akan melupakan Allah. Nah, itu yang banyak, karena iblis setan ini menggoda kita supaya lupa ke Allah. Nah, itu sesungguhnya, makanya Dajjal itu jangan berpikir itu adalah seseorang, adalah yang bermata satu. Ya sebenarnya benar, tapi sebenarnya normal-normal saja Dajjal itu. Cuma matanya yang satu di dalam itu tidak berfungsi, adalah mata batin. Nah, itu sesungguhnya. Yang mata zahirnya saja, maka bermata saja itu bukan matanya, mata batinnya enggak ada ya. Itu ya. Maka Allah menciptakan berpasang-pasang kan. Ada zahir, ada batin. Mata zahirnya iya normal, tapi mata batinnya
Apa enggak kita jadi dajjal gitu? Itu soal kan. Nah itulah sesungguhnya yang akan dilawan oleh Bani Tamin. Nah ini siapa dia? Itulah pendekar gitu. Kita bahas Bani Tamin panjang ya. Disitulah ada Imam Mahdi yang ada di sebelahnya yang mendampingi. Itu bukan Pak Mahdi ya. Imam Mahdi. Imam Mahdi, imam yang mendapatkan hidayah. Hidayah itu dari Allah, milik Allah. Ya bayangkan enggak? Maka siapa yang bisa melawannya? Dajjal aja selesai. Dan gitu sebenarnya. Hidayah inilah yang sesungguhnya yang kita harus jaga, pelihara ya. Inilah yang harus kita miliki. Kalau enggak, dari mana kita bisa selamat? Yahdillah linurihi may yasha. Allah berikan hidayah dengan nurnya kepada siapa yang Allah daki. Nah, sekarang kita tahu dari mana nur itu, dari mana sumber itu. Nah, kan sudah ditunjukkan cahaya di atas cahaya itu dari mana, ada apa di situ. Bayangkan enggak? Nah, di situlah inti dalam berzikir, inti dalam beribadah, inti dalam sholat, inti di dalam kita ingat kepada Allah. Uskur rabbaka binafsika tadarrun. Benar jadinya, ingatlah Tuhanmu di dalam hatinya, memang di situ ya, bukan di lisan, bukan di kepala ya, bukan di kaki apalagi ya, tidak mungkin lah. Itu ya, itu di situlah. Makanya apa kamu perbuat di luar diri kamu sedangkan aku ada di situ. Bayangkan enggak, apakah kamu peka, tuli, tidak mendengar, tidak melihat. Itu kan berbahaya sekali. Nah itulah sesungguhnya yang tidak boleh tidak ada, tidak boleh sepi. Ya itulah makanya kita menjalankan zikir ini untuk menghidupkan ruh kita, ya, kolbu kita. Dengan jahar ini ada sebagai syiar. Untuk bermuzakarah. Sampean sedang apa? Kok zikirnya seperti itu? Zikir yang khas ya, ala ilmu hak, kan ala ya yang zahir ya. Ini ala ilmu hak, ilmu hakikat dan ma'rifat. Zikirnya seperti itu dia. Ya, ya. Karena dia tidak pandangannya ke bacaan, tidak pandangan ke tulisan, akan tetapi adalah pemilik daripada bacaan sendiri. Ya, pemilik daripada tulisan. Itu maka dikatakan ismul zat, bukan nama yang ditulis Allah itu bacaannya, tapi nama yang hidup, yang menghidupkan. Itulah yang menyertai kita sehingga roh itu menjadi hidup karena ada yang hidup. Itu sesungguhnya, kalau tidak sama artinya roh kita mati ya. Itulah Nabi maksudkan perumpamaan orang hidup dengan orang yang mati adalah orang yang berzikir dan orang yang berzikir. Punya lampu tapi tidak ada cahayanya, tidak hidup kan? Kan kita mau punya sudah dipasangkan lampu ya kan mau ada cahaya. Gitu, kalau tidak ada apa artinya lampu kita punya tapi mati juga kan? Seperti itulah. Makanya fa'alaika bizikrullah fa innahu nurul laka. Wajib atas kamu, wajib kata Allah, kamu zikir karena zikir adalah nur bagimu, cahaya. Nah iya, itu sebabnya kalau orang meninggal dizikirkan, orang sakaratul maut dizikirkan supaya dapat cahaya, dapat nur. Itu sesungguhnya. Dibacakan Yasin, bukan Yasinan, dibacakan Yasin ya. Coba paham itu perbedaan Yasinan dengan Yasin ya. Kalau Yasinan itu penjelasan, kalau Yasin itu ada yang hal sesuatu yang Allah rahasiakan. Di situ itulah Al-Quran yang sejati. Yasin wal Quranul Hakim. Yasin itu Al-Quran yang penuh hikmah. Apa hikmahnya? Bisa orang diterangkan kolbunya, bisa mereka terjaga dia, bisa dia diperluas alam bawah itu. Makanya Al-Quran itu datang untuk menolong kita. Nah kira-kira mana maksudnya? Nah itu panjang penjelasannya dia. Itu tapi jamaah sudah paham lah apa maksudnya ini kan. Dalil-dalil ini yang menjelaskan terhadap apa yang kita sudah terima, yang sudah kita ditunjukkan sebenarnya. Itulah yang dimaksudkan Allah, Iqra' kitabaka binafsika. Bacalah kitab yang ada dalam di kapayauman hasibah, kan gitu sungguhnya ya. Quran inilah kita menjadi pedoman
Makanya ketika sholat, apa pernyataan Allah dalam surah Ankabut 45? Di situ kan sudah dijelaskan, utlu ma huya ilaika minal kitab. Baca apa yang aku wahyukan kepadamu kitab, baru dirikan sholat. Kitab itu dibaca, ya pedoman kita itu. Kalau itu nggak ada, gimana sholatnya, kemana arahnya? Nggak bisa. Itu makanya sholat mirajul mu'min, sholat miraj. Maka itu sebenarnya sebagai pedoman kita. Maka Rasulullah SAW dititipkan ya oleh Allah kepada Nabi. Ya itu sebabnya barang siapa yang berpegang kepada kitab Allah dan sunnahnya, maka dia tidak akan sesat di dunia maupun di akhir. Kitab Allah itu adalah la mashu ila mutahharun. Itulah kitab yang tidak bisa disentuh, ya, kecuali orang-orang yang disucikan Allah, orang yang dapatkan hidayah. Itu sesungguhnya Al-Quran itu adalah qadim, ya. Maka itu menjadi persoalan, apakah Al-Quran itu makhluk atau bukan makhluk. Itu kan. Jadi bahasa-bahasa itu aja yang mereka mereka perdebatkan, ya. Kalau kita katakan tidak makhluk, karena dua, ada yang makhluk, ada yang tidak. Yang tidak mana? Yang qadim. Kalau yang baru ini, ini yang dicetak ini, kan Al-Quran yang mana? Gitu. Yang dicetak ini. Itu makanya Al-Quran baru, ada yang qadim. Itu penjelasannya, ya. Sama dengan diri kita, ada diri kita yang zahir, diri kita yang sementara, dan diri kita yang abadi, yang kekal. Dua diri yang berbeda. Itu sesungguhnya dua diri ini pegangannya, makanannya, kebutuhannya berbeda juga. Itu jadi kita hanya mementingkan kebutuhan zahiriah, sementara batinnya kita tinggalkan, kita lupakan. Itu berbahayanya. Maka ketika kita di alam barzah, kita tidak bawa apa-apa, kan. Amalan ilmu yang berkaitan tentang alam barzah nggak ada, kosong. Itu yang maksudnya Allah, barang siapa buta di dunia ini, maka butalah yang tidak heran. Bukan mata yang zahir ini, mata kepala ini yang buta, akan tetapi adalah mata yang ada di dalam mata basirah. Amaliyah kita main mana? Yang berkaitan tentang ruh. Ilmu yang berkaitan tentang ruh seperti apa? Itu. Jadi itu yang akan terbawa, itu yang terikutkan. Kalau yang luar-luar gimana? Enggak mungkin lah. Allah menciptakan dua hal yang berbeda di tempat yang berbeda juga. Zahir dan batin. Tapi kenapa zahir ini punya bermanfaat? Karena ada batin yang ikut. Makanya tidak sholat, orang yang tidak menghadirkan kolbunya di dalam sholatnya. Ruhnya yang tidak ada. Itu sebenarnya. Ibarat apa namanya? Ibarat yang tidak bernyawa ini kan tidak dipergunakan, malah kita kita simpan, bahkan kita buang, kan gitu kan. Itu jadi yang hidup itulah yang harus kita jaga untuk bagaimana kembali kepada yang maha hidup. Ya itu sebenarnya, dan disitulah karunia Allah yang Allah berikan, ya, terhadap orang beriman. Itu bentuk berbagai macam karunia Allah yang tidak terhingga, ya. Kenikmatan di dalamnya. Nah, kenikmatan yang paling nikmat adalah ketika hamba Allah berjumpa dengan Tuhannya, sang pemilik nikmat, pemberi nikmat. Itu kenikmatan sejati, ya. Bukan dengan bidadarinya, bukan karena dapat surga, itu ini dan sebagainya. Nikmat cuma tidak jauh kenikmatan berjumpa dengan Allah, dengan kenikmatan daripada ciptaannya. Itu ibarat kita datang misalnya menghadiri undangan gitu. Hidangan kita banyak di situ, kita nikmati. Ya nikmat, tapi tidak ketemu sama tuan rumahnya. Bagaimana rasanya? Itu ukurannya saya tidak dikasih ini, yang penting ketemu sama tuan rumahnya gitu. Itu lebih menyenangkan, kan begitu lah. Tapi kalau dapat dua-duanya, alhamdulillah, kan begitu. Itu hadiah gitu sebenarnya, ya. Itu hadiah, kita datang gitu loh. Datang ke tuan rumahnya, kita dikasih hadiah gitu. Apalagi kita mau datang ke Allah.
Ya, tapi tidak semua yang bisa sampai kan gitu, harus memenuhi rukun dasar itu menjadi jiwa-jiwa yang suci. Berbahagialah orang-orang yang mensucikan jiwanya dan celaka orang yang mengotori itu semuanya. Dan caranya dengan seperti apa? Itulah dengan zikir. Dan zikir yang seperti apa? Zikir yang sudah kita ditunjukkan, ditawajuh. Zikir yang kita sudah diijazahkan, bukan hafal-hafal, bukan zikir-zikir yang kita bisa ikuti-ikuti tanpa kita ya ditunjukkannya. Karena kita nggak tahu letak zikir itu di mana, yuk. Zikir tabi'i misalnya di mana kedudukannya. Zikir hudabi seperti apa. Zikir rohani itu seperti apa. Jauh, masih jauh kan. Itu aja belum tahu. Terus bagaimana yang lebih spesial lagi. Itu sungguh-sungguh jauh sekali. Gimana untuk ke Allah? Sementara jalan untuk Allah itu harus melalui zikir. Sementara kita tidak paham tentang bagaimana zikir kita kepada Allah. Ini pakai lisan, mana bisa teriak-teriak dari sini, ayo. Saya teriak ini kalau nggak ada alat, nggak ada jalan, nggak ada koneksinya. Bisa nggak? Nggak bisa. Ini bisa kita dengar di mana-mana karena ada connect ya. Terkoneksi dia. Ini contoh. Ini nanti kalau sudah kita diputuskan koneksinya, kalau ngomong gimana? Nggak bisa. Seperti itulah maka Allah kasih itu sebagai koneksinya. Itu sebenarnya. Tetapi penting artinya zahir ini adalah untuk syiar. Itu jangan menganggap zahir ini segala-galanya kan gitu. Ya, tapi yang penting di situ yang di dalam. Apa yang Allah rahasiakan dan Allah sudah tetapkan di situ. Jangan dirubah. Itu yang saya maksudkan. Jangan dirubah maunya itu. Jangan. Dosa. Bahaya sekali. Kita paling tidak berani gitu. Kalau jamaah berani ya silakan kita mau ikut namanya ya. Ikutilah sebagaimana yang itulah yang kita peroleh dari mursyid-mursyid kita terdahulu. Nggak ada dikurangi dan tidak bisa dilebihkan kan begitu sebenarnya kan. Begitu juga ya jamaah gitu. Tapi persoalannya kesininya kok ada apa kan gitu. Terpancing dengan sebuah pemahaman-pemahaman dalil-dalil itu kan. Itu sangat merugikan diri jamaah itu sendiri ya. Ya. Ya, mungkin itu saja untuk sementara penjelasan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.